Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penuh Assalamualaikum bangsa. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Sasmika dari SMPN 1 Banyublubur, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Situbondo. Kali ini saya akan mengadakan percakapan praobservasi dengan rekan sejawat saya, Bapak Akidah Wahyu, guru PPKN SMPN 1 Banyublubur. Baik, Assalamualaikum Pak Akid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Kali ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bapak. Sebelum saya mengikuti Bapak dalam pembelajaran di kelas. Nah, di sini percakapan ini merupakan langkah awal supaya Bapak Akid lebih siap dan lebih percaya diri dalam memberikan pelajaran terhadap anak-anak. Siap. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Pak Akid. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Bapak Akid berikan pada saat pembelajaran? Kebetulan pada saat ini tujuan pembelajaran yang saya lakukan itu adalah bagaimana mengenalkan Pancasila lebih jauh dan proses kelahiran Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi anak-anak bagaimana dibuat lebih paham, bisa mengerti tentang proses kelahiran Pancasila sebagai dasar negara. Berarti tujuan pembelajarannya adalah untuk anak-anak lebih memahami tentang proses kelahiran Pancasila. Baik. Kemudian area pengembangan apa yang akan dicapai oleh Pak Akid? Area yang kita ingin capai adalah mengenai keterampilan dan pengetahuannya. Bagaimana anak-anak itu terampil, bisa dan tahu proses kelahiran itu bagaimana dengan mengadakan beberapa hal yang akan kita lakukan bersama-sama di kelas. Jadi ada dua area, yaitu pengetahuan dan keterampilannya. Kira-kira strategi apa yang akan Pak Akid pakai besok? Rencana saya untuk mengaktifkan anak-anak dalam proses pembelajaran itu akan memakai rangkaian diskusi nanti, Bu. Jadi anak-anak dibuat kelompok untuk berdiskusi, akan kita beri pertanyaan, akan kita beri pertanyaan pemantik, bagaimana anak itu ada keinginan atau motivasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang akan kita berikan. Kemudian besok selain itu ya Bapak, kira-kira alat atau bahan apa yang dibutuhkan Pak Akid? Seperti yang saya lakukan, Bu, biasanya saya menyiapkan di kelas kan sudah ada proyektor, kita memasang proyektor itu, kemudian kita juga menyiapkan sound kecil untuk melihat video sebagai pertanyaan pemantik kita untuk lebih anak-anak bisa paham mengenai proses belajar. Jadi ada papan tulis ya Bapak, Pastinya, kemudian ada proyektor, kemudian ada speaker ya, biar anak-anak bisa. Jadi nanti anak-anak bisa menonton video. Oke, seperti itu. Baik Bapak Akid, ini rencananya akan dilaksanakan kapan Bapak? Untuk jadwalnya saya lihat di RPP saya, kebetulan hari Kamis besok di kelas 7F akan saya lakukan hal itu. Jadi saya besok hari Kamis kelas 7F jam keberapa Bapak? Jam pertama, jam 1 sampai jam ketiga. Jam 1 sampai jam ketiga saya akan ikut Bapak Akid untuk mengobservasi. Siap. Ya. Siap. Setelah observasi kita akan ketemu lagi di pasca observasi ya Pak. Siap. Kita akan membicarakan kembali, merefleksi apa yang sudah ada di pembelajaran. Siap. Saya rasa itu saja untuk percakapan kali ini Bapak Akid. Terima kasih, sampai ketemu besok di kelas. Sama-sama. Di kelas 7F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sebelum Kak Guru mulai pembelajaran hari ini, kita absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk temannya? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Bapaknya Pak Guru antik ya. Nanti urunan ya. Siva sakit ya, ada suratnya ya. Dan Nurul Roziki. Oke. Yang lain masuk? Baik anak-anakku, sebelum dilanjutkan
setelah menjawab wajib maju untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Kelompok yang lain mendengarkan dan memberikan tambahan atau sanggahan apabila jawabannya salah. Cari pahami? Cari pahami ya? Cara buat tugasnya tidak perlu kalian buat kolom, tapi ditulis saja. Nomor 1, soalnya ya. Nomor 1 tulis apa itu soalnya? Karena pada sidang PPU DKI pertama diperoleh kesepakatan yang tentang urusan dasar negara akhirnya ketua panitia 9 menerima dan mendengar berbagai masukan. Panitia 9 adalah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang bertugas untuk menyempurnakan asas dan dasar negara yang kemudian berbahasa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamasi kemerdekaan bersama Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Soekarno adalah orang yang pertama mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ya, kelompoknya satu kelompok terdiri dari 3 orang. Jadi apa ya? 3 orang. Mau buat kelompok Pak Guru yang menentukan apa mau buat sendiri? Buat sendiri ya, 3 orang ya. Bisa ya? Oke, Pak Guru kasih waktu 1 menit. Silakan diatur tempat duduknya untuk membuat kelompok. Dimulai dari setelah menjawab wajib maju untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Kelompok yang lain mendengarkan dan memberikan tambahan atau sanggahan apabila jawabannya salah. Cari pahami? Cari pahami ya? Cara buat tugasnya tidak perlu kalian buat kolom, tapi ditulis saja. Nomor 1, soalnya ya. Nomor 1 tulis apa itu soalnya? Lagi. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Rahman, bisa dipanggil Bilqis. Nama saya Niswati, bisa dipanggil Caca. Perkenalkan, nama saya Putri Satullah Nurul, bisa dipanggil Putri. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok. 1. Nasionalisme yang ditunjukkan panitia 9. Jawaban: rela berkorban nyawanya, rela berkorban meninggalkan keluarganya, rela berkorban hartanya. 2. Nasionalisme yang dapat diteladani panitia 9. Jawaban: berani melawan penjajah. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Apakah sudah benar semua jawaban temannya? Benar semua? Benar? Ada yang mau ditambahkan? Cukup? Pelajaran hari ini apa yang kalian ambil? Yang bisa kalian ambil dari pembelajaran hari ini adalah yang bisa diambil adalah sikap-sikap dari para pahlawan, khususnya panitia. Apalagi hasil dari perumusan Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945. Semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup. Halo. Kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Minggu depan bagi yang belum dilanjutkan. Tetap belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Irma, Assalamualaikum Pak Akif. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Saya juga alhamdulillah baik ya Pak Akif. Di sini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya. Setelah kita kemarin melakukan percakapan pra observasi dan melakukan observasi di kelas bersama anak-anak kelas 7F ya Pak Akif. Gimana Pak Akif setelah melakukan observasi kemarin? Alhamdulillah Bu, setelah Ibu Ika melakukan observasi, pra observasi gitu,
itu saya merasa saya bisa lebih mempersiapkan diri untuk melakukan pembelajaran di kelas berkenaan dengan keadaan kelas, kemudian keadaan siswa dan materi-materi yang akan saya siapkan. Jadi kita lebih siap. Alhamdulillah. Jadi kemarin waktu kegiatan observasi berlangsung, saya sudah melihat proses pembelajarannya Pak Akid. Nah, di situ Pak Akid sudah menyampaikan area pengembangan yang akan dikembangkan. Area di situ bagaimana pencapaiannya Pak Akid? Alhamdulillah, area pengembangan yang telah saya lakukan pada saat pembelajaran di kelas itu sudah lebih baik dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, tapi mesti ada kekurangan-kekurangan di sana, Bu. Namanya anak-anak juga, misalnya pada saat itu nonton video ada yang sok acuh gitu, nggak lihat videonya gitu ya. Kemudian ya namanya anak-anak itu perlu tetap kita ingatkan lagi. Kemudian pada saat diskusi setelah nonton video, kita kan melakukan diskusi apa yang telah dilakukan di video itu, nilai-nilai apa yang diambil. Itu ya adalah anak yang masih belum menarik dirinya untuk meningkatkan minat belajarnya. Itu yang masih kurang-kurangnya. Dari area pengembangan itu kan ada, kemarin Pak Akid menyampaikan pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk yang di bagian pengetahuan itu tadi siswanya yang memang kurang memperhatikan, tapi hanya sebagian tidak saja. semua ya Pak Tidak Akid. semua lah. Kira-kira nanti ada langkah apa yang akan membuat Pak Akid bisa menarik anak-anak untuk bisa benar-benar fokus semua? Atau mungkin tahu penyebabnya anak-anak seperti itu kenapa Pak? Kemarin di awal memang sebelum itu ada beberapa anak yang seperti biasa lah Bu, saya pagi hari itu nanya kegiatan awal di rumah ataupun pada saat masuk rumah. Memang yang nggak fokus itu satu katanya baru dimarahi ibunya gitu. Jadi itu membuat salah satu. Kemudian ada yang uang sakunya nyampe sekolah sudah hilang. Jadi itu yang mungkin beberapa penyebab. Dan itu merupakan suatu hal baru bagi saya, bagaimana nantinya saya bisa meningkatkan fokus, mungkin cara membuat anak itu menghilangkan kesedihannya sehingga lebih fokus itu Bu nanti. Itu yang perlu saya pelajari lebih lanjut nanti Bu. Nah, rencananya Pak Akid apa untuk bisa membuat anak-anak itu fokus gitu? Ini yang kemarin yang terlewati, biasanya ada ice breaking ya Bu ya, mungkin karena waktunya itu kan jam keberapa gitu, lupa saya juga. Itu ice breakingnya jadi ada yang kelewat. Seharusnya kalau menghindari itu kan harus ada sesuatu yang bisa menarik itu yang saya lupa lakukan. Nah, untuk area pengembangan keterampilannya, mana anak-anak diskusi ya Pak? Diskusi sama presentasi langsung kan Bu. Ya, gimana itu menurut Pak Akid hasil diskusi anak-anak? Alhamdulillah hasil diskusinya yaitu tadi di awal karena ada beberapa anak, tapi karena presentasinya berkelompok maju ke depan, otomatis dia mulai agak paham mengenai materi yang dia pelajari berdasarkan temannya yang kelompoknya itu, di kelompoknya itu. Jadi ada apa sih, temannya memberitahu ini loh materinya yang kurang, ini loh materinya itu. Teman sejawat apa istilahnya gitu. Ya betul ya. Kemarin saya juga melihat itu masih ada beberapa kelompok yang belum sempat tampil ya Pak Akid. Belum sempat tampil. Itu gimana Pak Akid? Apa dilanjutkan setelah pertemuan berikutnya atau Betul. gimana? Dilanjutkan setelah pertemuan berikutnya, kita ambil 1 jam di awal. Setelah itu baru kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi anak-anak sudah bisa mengembangkan keterampilannya semua Iya, kemarin betul, karena betul. waktunya tidak nutut ya Oke, Pak Akid. betul. Nanti bagaimana rencana Pak Akid selanjutnya untuk proses pembelajaran berikutnya? Untuk Proses selanjutnya berdasarkan pengalaman dari Bu Ika, pastinya saya pertama lebih mempersiapkan tentang perangkat saya Bu, berdasarkan keadaan kelas di hari itu. Kan sebelumnya pasti ada kita refleksi di akhir itu, berarti kekurangan ini dari yang perlu saya siapkan. Kemudian yang kedua, perlu saya mencari breaking atau jog-jog yang baru yang bisa membuat anak-anak lebih senang. fokus gitu ya. Jadi ini akan Pak Akid rencanakan mulai Segera mungkin lah Bu, akan diusahakan secepat mungkin. Kasihan anak-anak juga kalau menang berlarut-larut gitu ya. Saya tunggu cerita selanjutnya dari Pak Akid ya. Siap. Realisasi Pak Akid yang lebih baik lagi dari Siap. sebelumnya. Oke, Terima kasih Pak Akid. Kita lanjutkan nanti ada penguatan dari Ibu Irma. Mari Bu Irma silakan.
Terima kasih Bu Ika dan juga salam kenal Pak Akid. Saya Irma Dewi, pengajar praktik dari Bu Yulia Ika Sasmika. Nah, tadi saya sudah menyaksikan kegiatan pasca observasi. Tentunya kemarin sebelumnya sudah pra-observasi dan juga observasi. Terima kasih banyak Pak Akid sudah bersedia untuk diobservasi oleh Bu Ika. Nah, saya akan memberikan beberapa ulasan dan juga penguatan terkait kegiatan tadi. Insya Allah secara umum semua hal yang dibutuhkan dalam proses pasca observasi berbasis coaching ini sudah dilakukan oleh Bu Ika. Salah satunya yang pertama tadi ditanyakan adalah menanyakan yang sudah dilakukan Pak Akid pada saat mengajar. Dan yang kedua, menanyakan indikator ketercapaian area pengembangan yang diinginkan oleh Pak Akid. Ini dijelaskan saat pra-observasi kemarin ya. Nah, setelah itu Pak Akid sudah bercerita banyak tentang yang sudah dilakukan selama proses mengajar dan juga tercapai atau tidaknya indikator pengembangan yang diinginkan. Selain itu, Bu Ika juga sudah menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data, namun tidak terkesan menggurui. Jadi, Bu Ika hanya sekedar menyampaikan. Selanjutnya menanyakan apa lagi yang akan dikembangkan oleh Pak Akid. Nah, tadi juga sudah prinsip-prinsip coachingnya sudah dilakukan oleh Bu Ika. Yang pertama tentang kemitraan, yaitu tidak menggurui atau memberi saran ke Pak Akid. Jadi lebih banyak Pak Akid yang muncul ide-ide barunya. Selain itu di proses kreatifnya saya sudah melihat ada percakapan dua arah antara Pak Akid dan juga Bu Ika. Dan di sini Pak Akid yang lebih banyak berbicara dan itu sudah sesuai sekali dengan prinsip coaching karena sebagai coach itu lebih banyak mendengarkan. Nah, Bu Ika juga selain mendengarkan, tadi juga sudah mengulang dan merangkum apa yang disampaikan oleh Pak Akid dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali sehingga muncul ide-ide baru dari dirinya Pak Akid. Selanjutnya tentang memaksimalkan potensi. Ini juga alhamdulillah sudah dilakukan karena di bagian akhir itu sudah memunculkan tindak lanjut oleh Pak Akid sendiri. Jadi muncul sendiri dari dirinya Pak Akid bahwa tindak lanjut konkret yang akan dilakukan adalah mempersiapkan materi dengan lebih matang lagi dan juga memberikan ice breaking. Begitu, itu saja penguatan dari saya. Tadi sudah secara umum sudah cukup bagus sekali, semua hal sudah dilakukan oleh Bu Ika, Bu Yulia Ika. Terima kasih banyak Bu Ika dan juga Pak Akid. Ya, terima kasih Bu Irma atas penguatannya. Terima kasih juga untuk Pak Akid. Saya sampaikan mudah-mudahan kita ke depannya bisa lebih baik lagi untuk anak-anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.